Oke, buat yang sedikit banyak udah cukup familiar sama dunia drone atau bahkan buat yang belum tahu sama sekali, kalian harus lihat dulu lini drone-nya Hover Air karena drone ini sekarang udah dijual resmi lewat DOS Indonesia dan Hover Air X1 ini jadi seri paling basic atau yang paling terjangkau harganya. Nah, drone ini punya positioning yang sedikit beda sama kompetitor karena dia punya diferensiasi dan spesialisasi sebagai lifestyle drone kamera yang sangat-sangat simplicity dengan beberapa keunggulan yang ditawarin, mulai dari ukurannya yang super compact, terus dia bisa dilipat, punya hasil video yang stabil, dan pastinya drone ini tuh gampang banget untuk dioperasikan bahkan tanpa harus menggunakan remote control ataupun smartphone, jadi bisa langsung dipakai buat orang yang nggak ngerti sama sekali. Jadi kalau mau bikin video-video estetik udah nggak perlu lagi repot-repot harus bawa-bawa kamera, gimbal, atau bahkan harus sewa jasa fotografer. Sekarang cukup bawa drone sekecil ini dan boom, hasilnya bakalan bikin kalian senyum-senyum sendiri karena seolah-olah kita tuh seperti lagi di videoin sama fotografer pribadi. Oke, sebelum kita lanjut, kita bahas sisi desainnya dulu. Simple, compact, minimalis, dan foldable. Itulah unique selling point yang coba ditawarin sama Hover Air X1. Bobot unit beserta baterainya cuma 125 gram aja. Udah gitu konsepnya ini bisa di foldable alias bisa dilipat juga. Ini enak banget buat dibawa pas traveling lagi jalan-jalan karena nggak makan tempat dan bisa langsung masuk ke sling bag. Buat yang mungkin agak skeptis ya sama durability-nya, ya drone ini tenang aja ya. Mekanisme buka tutup lipatnya itu solid dan rigid. Sama sekali nggak ada perasaan ringkih pas kita buka tutup. Untuk perlindungan, keempat propellernya itu dibungkus secara full frame untuk dapetin efek drop and pressure resistant. Jadi kalau amit-amit jatuh dia nggak gampang rusak. Nah, material propeller dan frame ini terbuat dari bio-based material yang diklaim sama pabriknya sih punya daya tahan dan fleksibilitas yang lebih baik daripada material bahan plastik biasa. Untuk interface-nya juga dibikin simple banget. Cuma ada satu tombol power dan satu tombol mode. Jadi untuk drone ini sebenarnya nggak pakai remote-remotan lagi, dan untuk pengaturan advance yang lebih detail kita bisa lakukan lewat aplikasi Hover X1 lewat smartphone. Kebagian kamera, Hover Air X1 punya single kamera dengan resolusi 12 megapiksel, aperture-nya di f2.4. Pilihan resolusi videonya 2.7K 30 fps, 1080p 60 fps, dan 30 fps-nya berformat SDR, dan pastinya bisa bikin support kamera video vertikal. Untuk penyimpanan filenya disediain internal memori 32 GB tanpa slot memori eksternal. Nah, supaya hasil footage videonya bisa stabil dan bagus, sistem stabilisasi video di X1 menggunakan kombinasi dari 3-in-1 gimbal stabilizer axis, AIS, dan juga level correction. Sementara untuk menghandle pergerakan drone supaya dia tetap presisi, Hover Air X1 menggunakan teknologi VIO yang dikombinasiin sama TOF laser kamera. Jadi walaupun drone ini belum pakai sistem GPS, dia tuh bisa tetap stabil dan presisi buat ngebaca dan mengidentifikasi lokasi yang telah ditentukan. Oke, sekarang yuk mari kita bahas soal user experience dari drone ini seperti apa. Jadi untuk nerbangin drone ini tuh ada dua cara. Yang pertama, sebelum dimulai ya kita bisa koneksiin dulu drone-nya sama smartphone via aplikasi yang bernama Hover X1. Di sini kita bisa aturin dulu ya semua parameter atau setting di setiap flight mode yang akan dipakai. Mulai dari jarak, terus ada ketinggian, resolusi video, dan parameter-parameter lainnya. Bahkan di sini juga udah disediain satu slot untuk mode custom. Kalau utak-atik settingannya udah selesai, preset yang udah kita buat tadi otomatis akan tersimpan di dalam sistemnya. Nah, Hover Air X1 ini totalnya punya 10 flight mode yang dibagi ke dalam dua level. Di level pertama adalah level basic dan di level kedua adalah level skill. Nah, untuk keamanan di sini usernya harus cobain dulu semua yang ada di mode basic, baru selanjutnya diperbolehkan oleh sistem untuk menggunakan mode skill. Ini tujuannya bagus ya, supaya usernya tuh bisa belajar dan beradaptasi dulu. Ini sekaligus bisa untuk mencegah potensi human error. Nah, untuk belajar gimana? Ini tuh gampang banget ya, soalnya dari aplikasinya disediain animasi tutorial lengkap sama instruksi dan juga video. Nah, di dalam aplikasinya usernya bisa lihat live preview dari kamera drone,
mengontrol gerakan drone dari mode manual sampai untuk transfer file dari drone ke smartphone. Nah, misalnya nih kalian pengen ngerekam video, tapi butuh juga untuk ngerekam live audionya juga, ada pilihan microphone input yang bisa diambil sumber audionya langsung dari mic smartphone, lengkap dengan fitur noise reduction. Nah, untuk cara yang kedua bisa lebih simpel lagi karena kita bisa terbangin drone ini tanpa bantuan alat apapun, tinggal nyalain drone-nya aja, terus pilih preset flight mode yang udah di save, lanjut letakin drone-nya supaya sejajar sama tangan kita, tekan tombol power, terus tinggal tunggu aja si X1 ini take off dalam hitungan ketiga. Nah, untuk petunjuk lampu LED berwarna hijau tandanya kalau drone-nya udah ready. Untuk petunjuk lampu LED berwarna merah itu tandanya drone-nya sedang proses merekam video. So far ya cara ini sih yang paling simpel ya, soalnya kita cuma butuh waktu ya kurang dari setengah menit lah buat nyiapin drone untuk bisa take off dan mulai ngerekam video. Jadi di sini tuh bisa sesimpel dan bisa secepat itu. Yuk, sekarang kita coba explore mode apa aja yang ada di Hover Air X1. Let's go. Oke, di mode pertama ada mode hover. Drone-nya akan terbang dan stay di posisi yang steady dengan jarak sekitar 2 meter dari target. Kalau nanti subjek targetnya tuh bergerak, drone-nya akan berputar untuk mengikuti arah dari pergerakan targetnya secara putaran 360 derajat. Di mode kedua ada mode follow. Nah, ini sesuai namanya. Di mode ini tuh drone-nya akan mengikuti target dari posisi belakang. Untuk jarak tracking dan ketinggiannya kita bisa atur ya. Sesuaikan aja apakah mau jaraknya dekat, jaraknya menengah, atau jarak jauh. Dan so far kemampuan tracking dari drone X1 ini bikin saya cukup impress ya. Dia tuh bisa lancar jaya tetap ngikutin kemanapun saya pergi, termasuk ketika ada gerakan-gerakan seperti zigzag ataupun berbelok arah. Di mode orbit, drone-nya akan terbang berputar 360 derajat untuk merekam target sebagai center point di tengah. Jarak dan ketinggian drone-nya juga bisa diatur sesuai kebutuhan kalau kita mau bikinin video. Mode zoom out pastinya bakalan kepake banget pas bikin video traveling dan jadi favorit buat nunjukin pemandangan atau landscape yang ada di background. Untuk jarak maksimal dari mode zoom out ini adalah 9 meter. Salah satu fitur mahal di Hover Air X1 adalah mode bird's eye. Mode ini yang membuat pergerakan drone-nya seolah-olah dari POV seekor burung. Drone-nya nanti akan terbang vertikal dengan opsi ketinggian dari 5 meter sampai dengan 15 meter. Nah, di mode ini juga kita dikasih opsi supaya drone-nya tuh bisa berputar supaya videonya berasa lebih ala-ala sinematik. Selain dari follow mode, untuk bisa men-tracking pergerakan target, usernya bisa menggunakan mode dolly track. Nah, bedanya sama mode follow apa? Nah, di sini drone-nya itu bisa men-tracking target dari dua sisi ya secara kontinu. Jadi bisa dari sisi depan atau bisa juga dari sisi belakang. Buat yang bosen dan pengen bikin video dengan POV dari sudut yang berbeda, usernya bisa pakai mode side track. Nah, di mode ini drone-nya akan men-tracking pergerakan target bukan dari sisi depan atau dari sisi belakang, tapi dia tuh diambil dari sisi samping. Mode snapshot khusus dipakai untuk bisa ngambil foto dan video secara sekaligus. Untuk melakukan tag foto secara otomatis, usernya bisa melakukan perintah ke drone dengan cara melakukan gestur dua jari. Nah, buat user yang mungkin membutuhkan nih, Hover Air X1 juga bisa diperintah untuk melakukan beberapa mode dengan cara menggunakan smart gesture ya, mulai dari mode landing, zoom out, orbit, dan juga bird's eye. Tutorialnya kayak gimana? Ini gampang banget karena bisa dipelajari lewat aplikasi. Selain mode-mode yang disediakan secara otomatis berbasis AI tracking dan juga gesture, sebenarnya drone X1 ini bisa digunakan sebagaimana drone pada umumnya. Kita bisa gunakan smartphone sebagai remote control untuk nerbangin drone ini secara manual, baik untuk kontrol direction dia mau kemana maupun untuk kamera direction. Cuma ya sayangnya untuk remote control ini memang kurang intuitif dan kemampuannya sedikit terbatas ya. Jadi nggak akan selengkap dan semudah seperti menggunakan remote control fisik. Oke, dari beberapa sampel yang diambil ya menurut saya kameranya drone Hover Air X1 ini udah cukup proper dan ngebantu banget ketika membuat video ya selayaknya kita lagi pakai atau meng-hire fotografer pribadi. Videonya cukup tajam, menangkap dan nampilin semua poin yang pengen kita dokumentasin ketika melakukan perjalanan ataupun traveling. Detail-detail di foreground dan background bisa terekspos dengan baik, terus dia punya karakter processing warna yang kelihatan nge-pop juga dan ini tuh oke banget kalau mau diposting
posting ke sosial media. Apalagi drone ini juga bisa bikin video vertikal langsung dari sistemnya. Nah, kalau kalian ekspektasinya ke 4K atau 8K video, di sini memang belum bisa. Tapi sebenarnya Hover Air udah bisa ngehandle itu semua di seri Pro dan Pro Max-nya. Tapi ya kembali lagi ke harganya, ya menurut saya drone X1 ini masih bisa sesuai ekspektasi. Nah, sekedar catatan ya, kecepatan maksimal dari drone motor ini untuk men-tracking target adalah 24 km per jam. Jadi apapun aktivitas yang dilakuin seperti misalnya lari atau naik sepeda, ya selama kecepatannya nggak melebihi batas tersebut, ya drone ini akan selalu berhasil ngikutin kemanapun kita pergi. Sementara untuk respon, tracking, dan performanya sendiri ya bisa dibilang udah oke banget lah. Ini tuh nyaris nggak pernah gagal ya, selama ya nggak terjadi perubahan arah pergerakan yang tiba-tiba dan terlalu cepat. Oke, supaya aman dan nyaman, pastiin gunakan drone ini sesuai sama preferensinya, karena sekali lagi ya ini adalah lifestyle drone kamera yang fitur utamanya sebagai fotografer pribadi. Makanya drone ini tentu aja punya beberapa limitasi yang harus diperhatiin sebelum usernya pakai. Yang pertama adalah soal jangkauan atau radius. Untuk ketinggian maksimal yang bisa dicapai drone ini adalah 15 meter dengan altitude atau ketinggian maksimal ketika melakukan take off di 2000 meter atau sekitar 2 km. Nah, masalah ketinggian ini jadi salah satu hal penting untuk drone karena di sana juga ada potensi masalah lain, yaitu gangguan angin. Nah, Hover Air X1 ini sebenarnya punya wind resistant di level 4. Jadi dia bisa terbang cukup anteng melawan angin di sekitarnya selama masih dalam batas wajar. Cuma ya balik lagi ya, karena ini adalah drone dengan ukuran propeller yang kecil, ya pastinya bakalan kewalahan banget kalau harus berhadapan sama angin yang kurang bersahabat. Terutama kalau anginnya lagi kenceng, pas banget lagi kita pakai mode zoom out atau bird's eye. Saran saya sih mendingan berhenti dan tunggu anginnya tuh agak redaan dikit. Karena kalau sampai terbang ke bawah angin ya agak ngeri-ngeri sedap juga sih, soalnya dia nggak punya GPS dan nggak bisa RTH. Yang kedua, kalian harus bisa juga nih pastiin kondisi di sekitar lokasi tempat bikin videonya tuh proper dan aman. Apakah banyak benda-benda yang menghalangi seperti pepohonan, tiang, kabel, dan bangunan tinggi lainnya. Soalnya drone X1 ini nggak punya sensor anti nabrak. Ya in case kalau misalnya nggak sengaja nabrak, untuk propeller dan frame-nya sih mungkin nggak akan sampai rusak ya. Cuma di sini saya sih justru khawatirnya di bagian kameranya aja. Soalnya kameranya ini nggak ada pelindung dari benturannya sama sekali. Yang ketiga, untuk yang mau pakai drone ini di kondisi low light, kalian perlu merhatiin pencahayaan di sekitar. Kalau dari spesifikasi teknisnya sih, rekomendasi pencahayaan di sekitarnya ketika mau nerbangin drone harus lebih dari 15 lux supaya positioning sistemnya nggak terganggu. Kalau mau dipaksain juga main gelap-gelapan, ya resikonya ditanggung penumpang. Yang keempat, untuk tugas dan fungsi yang fokusnya lebih banyak ke tracking dan ngerekam video, baterainya X1 ini berkapasitas 1050 mAh. Nah, satu baterai full bisa terbang sekitar 11 menitan dan bisa ambil video kurang lebih sekitar 20 shots. Ya tergantung dari mode, jarak, dan seberapa kencang angin di sekitar. Ya kalau buat saya sih durasi terbang 11 menit emang berasa kurang puas ya. Untungnya dari DOS Indonesia tuh ngejual varian yang 2 baterai, jadi durasi terbangnya ya bisa agak lamaan. Kalau untuk ngecharge-nya saya lebih rekomendasiin untuk ngecharge pakai charging dock originalnya Hover Air ya. Yang pertama di sini durasi waktu ngecharge-nya jauh lebih cepat daripada ngecharge langsung dari body drone. Dan yang kedua, dia bisa langsung ngecharge 2 baterai sekaligus, jadi nggak perlu saling tunggu. Oke, gimana nih Hover Air X1 ini? Apakah menurut kalian drone kamera ini cukup menarik dengan segala macam plus dan minusnya? Nah, buat kalian yang pengen juga nih bikin video-video estetik seperti yang udah saya tunjukin di video ini, tapi yang nggak mau pusing sama pengaturan-pengaturan drone yang bikin jelimet, kalian harus banget nih cobain sendiri pengalaman yang dikasih sama Hover Air X1 ini. Ya kalau berminat juga langsung aja ke store-nya DOS Indonesia, atau bisa juga cek link pembeliannya yang ada di bawah video. Terima kasih buat yang udah mau nonton, jangan lupa kasih supportnya terus, dan sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Saya Tamisah pamit and bye-bye.